Cikawanabayu Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, menyimpan selaksa misteri bertabur teka-teki, bahkan juga terhubung dengan peradaban di masa lalu. Selain adanya Rawabayu, situs pertapaan Prabu Tawangalun, lalu Batu Agung Linggayoni yang sudah ada sejak 500 tahun yang silam, juga bebatuan langka yang menyerupai kepala burung Garuda, serta hal-hal mistis lainnya. Ternyata masih ada sebuah gua Watu Tetes secara garis lurus berada di antara Batu Agung Linggayoni dengan bongkahan bebatuan yang menyerupai kepala burung Garuda. Sesuai namanya, yakni Gua Watu Tetes, adanya mata air yang tanpa henti menetes dari bebatuan di langit-langit gua. Konon tetesan airnya tersebut memiliki khasiat tertentu, khususnya bagi yang meyakininya. Namun anehnya, dalam Gua Watu Tetes, selain menebarkan energi mistis yang dahsyat, juga ada sepasang batu nisan yang tertanam cukup dalam dan kuat. Bahkan di antara dinding bebatuannya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanannya, menyerupai sisik-sisik ular raksasa yang tampak kentara. Kisi-kisi yang terberai, ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, tim petualangan wisata mistis setelah susah payah tadi Pak ya, bersama narasumber Pak Saji selaku jupel juru pelihara
dari tadi Rawabayu, situs pertapaan Prabu Tawangalun, terus ke Candi Puncak Agung, Macan Putih, sampai ke Pura Giri Mulia Agung di puncak juga, melanjutkan keluar dari sana, kemudian sampai di Batu, yaitu yang menyerupai kepala Garuda. Nah, ini masih masuk area Rawabayu, Pak ya. Betul. Dan kebetulan kami ada di daerah apa namanya, sebuah gua, Pak ya. Iya, betul. Sebuah gua yang sering orang menyebutnya sebagai Gua Watu Tetes. Gua Watu Tetes. Pak Haji, kenapa diberikan nama Gua Watu Tetes? Ini sangat menarik namanya. Gini Pak, maaf ya, karena dengan bukti nyata. Dulu di dalamnya itu Pak, ini ada batu seperti kuncup gini, ini ada airnya keluar Pak. Dari batu itu ya? Iya. Dan kalau tidak salah, mungkin gelasnya masih di dalam. Tempat nampung ya? Iya, nampung airnya itu. Setelah itu orang masuk kadang diminum. Oh gitu ya? Itu kan padahal bebatuan Pak ya? Iya. Bebatuan tapi kok bisa apa namanya, memiliki sebuah sesuatu yang ajaib ya, bisa mengeluarkan air dari batu. Ya itu. Nah, kalau menurut Pak Saji, sesuai hasil meditasi di sini, kira-kira apa yang ada di dalam Gua Watu Tetes ini Pak Saji? Ya gini Pak, semuanya itu karena keyakinan ya toh. Karena kita yakin, kita percaya semua itu atas pemberian Allah sama leluhur-leluhur yang ada di sini. Itu tidak bisa dibikin ya toh. Tidak bisa istilah kita buat seperti itu, kita cuma bisa menerima apa adanya. Maka dari itu setelah itu ada seperti itu kita syukuri, kita manfaatkan seperti itu Pak. Jadi bukan buatan nih. Pak Haji, Gua Watu Tetes, ya posisi kita tempat berdiri saat ini nggak jauh dari sebelah kiri kita. Ini kurang lebih 200 hingga 300 meter Pak Haji. Iya betul. Ada namanya Watu Linggayoni atau Linggayoni, itu merupakan semacam pesan filosofi sebagai bapo atau bapak. Iya. Nah, Yoninya sebagai ibunya kan, begitu kan. Nah di sini ini ada Gua Watu Tetes. Kemudian sebelah kanan kita kurang lebih 500 kilo mungkin tadi ya. Iya itu. 5 kilo ada batu kepala Garuda. Pak, kalau kita melihat sesuai dengan hasil penelitian arkeolog dari UGM ya, bahwa batu Linggayoni itu kan ditemukan ternyata konon sudah ada 500 tahun yang lalu ada di sini. Bentuk batunya dengan di sini dengan batu Garuda tadi itu juga nggak jauh beda Pak. Iya betul. Jauh beda. Apakah ini kemungkinannya juga batu-batu ini ada hubungannya seperti ini itu Pak? Maaf ya, saya barangkali ada kesalahan, kekurangan saya menyampaikan. Ini kan alam Pak. Alam itu tidak bisa ditebak. Alam itu tidak nyangka-nyangka, tahu-tahu ada ini. Ini bukan manusia yang menempatkan. Batu Linggayoni, ini gua, itu kepala Garuda. Ini bukan manusia, alam. Maka dari itu kita itu harus mensyukuri karena alam yang disampaikan. Prosesnya melalui proses dari pemberian alam Pak. Nah itu maka itu harus bersyukurnya, kita itu harus ke situ Pak. Kalau kita itu tidak bersyukur ke situ, akhirnya ini kurang gini ditambah ini ya kalau baik. Kalau jelek, ini namanya merusak alam. Maka dari itu kita harus mensyukuri atas pemberian alam ini. Mari kita syukuri, mari kita rawat. Seperti kalau ini di mana tidak dirawat, ya toh. Tapi ini banyak orang yang kenal di mana tempatnya batu kepala Garuda, di mana tempatnya gua. Tapi tempatnya tidak dirawat. Akhirnya kan susah orang mau jalan sini. Maka dari itu saya mohon atas semuanya elemen, kalau ini memang ada dana, donatur mau ini kasih dana untuk mengelola
dipelihara ya. Dipelihara. Akhirnya demi siapa? Demi anak cucu kita. Kalau demi anak cucu seperti ini, gimana anak cucu untuk meresapi? Ya, nggak bisa menikmati. nggak bisa menikmati itu loh, Pak. Pak Saji, oke. Saat kita berada di Batu Kepala Garuda, Pak Sati menyebutkan bahwa di sana itu ada penjaganya ular besar ya, yang sudah berjambang dan kayak mahkota kan gitu ya. Betul. Ini kan jaraknya nggak terlalu jauh, bahkan 1 jalur ini Pak Saji. Iya. Apakah juga termasuk ikut menjaga daerah sini Pak? Ini Pak, itu kan hewan itu ya, ular itu kan hewan. Hewan kan hidup. Yang kasih hidup siapa? Yang kasih hidup Tuhan. Maka dari Tuhan kasih hidup hewan seperti itu. Maka dari itu maksudnya hewan itu kalau tanpa ada gunanya ndak ada. Mungkin ada di sini. Berarti memberikan manfaat. Manfaat. Termasuk tentunya menjaga area-area di sini dari orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang berusaha merusak atau mengganggu. Betul. Gitu. Baik Pak Saji. Pak Saji, tadi disebutkan bahwa di dalam gua ini kenapa dikatakan gua Watu Tetes? Pak Saji menjelaskan karena di gua ini ada sebuah batu yang mengeluarkan atau meneteskan air, dan air itu penuh barokah, sehingga ada tempat berupa gelas untuk menampung dan orang berebut untuk meminumnya. Kira-kira Pak Saji, ada nggak unggah-ungguh atau tata cara untuk bisa masuk ke dalam gua Watu Tetes ini, dan apa saja syarat-syaratnya Pak Saji? Nah, gini Pak, satu karena yang pertama kita yakin, ya toh, semua persyaratan itu tidak satu persyaratan yang diterima bisa diterima, tidak. Satu karena keyakinan. Mbak dupa seperti Bapak boleh, Mbak kemenyan boleh, Mbak bunga boleh, karena kita di dalam gua itu kita mohon menurut keyakinan agamanya masing-masing. Asalkan kita yakin, kita percaya di dalam gua ini. Maka dari itu tujuan-tujuan ini ada 2 Pak, tujuan baik dan tujuan yang jelek. Ya tidak mungkin orang itu tujuan yang jelek ini akan dikabulkan oleh Allah, oleh leluhur yang ada di sini. Maka dari itu kita harus hati-hati masuk areal di sini, banyak bebatuan, gitu. Kita harus hati-hati. Penuh mistisnya lah. Nah itu. Kalau gitu kita menuju masuk ke dalam gua Watu Tetes Pak Saji. Boleh. Monggo jenengan. Tapi Pak, ini bawa dupa ya. Ini. Nah, nanti dibakar di dalam gua itu. Nah, 1 bisa, 3 bisa, 5, 7, 9 ganjil, bisa. Gitu ya, ini memang persiapkan nanti malam juga untuk di candi. Bisa. Ya, candi apa Puncak Agung Macan Putih. Macan Putih. Monggo Pak Saji. Tapi pelan-pelan Pak, ini tidak dirawat. Ya toh? Pemirsa, ini kita akan masuk ke dalam gua Watu Tetes. Namun jalannya jadi Pak Saji, jalannya kurang bagus karena tidak terawat. Kita akan memasuk ke sana. Ini netes airnya Pak. Airnya netes. Ini basah kan. Ada depan di mana? Oh iya, ini Pak. Ada depan. Tapi entah gelasnya tidak ada. Pas diambil. Netes. Waduh, ini gelasnya Pak. Oh, balik. Mau bakar itu aja. Sayang pemirsa, ini tidak dirawat ya. Ya itu. Aduh, ini tinggalan leluhur kita. Kenapa kalian ini belum ada yang terbuka hatinya? Ini mudah-mudahan atas kedatangan kalian yang datang sini di Gua Watu Tetes ini loh, airnya sudah keluar, gitu.
Gua Watu Tetes. Pak. Sini tak Pak Denny. Ini seperti maesan ini samanya. Oh iya, betul. Ini. Ini yang satu. Berbawa apa Pak ini? Berbawa apa? Ambil saya sama kayak paisan. Ini loh Mas, Kayak paisan. sama ini. Itu kayak kayak ulo, anone ulo, apa? Sisir ular. Nah itu tuh, itu sisir ular, ya. Sisir ular. Pak Denny, pikiran sampean di mana setelah masuk gua ini? Nggak ada rasa terharu, rasa menyesal, itu Kalau Pak Denny. saya justru kasihan karena apa ternyata ini di sini energinya positif, cuman kok terabaikan gitu Pak, Itu Pak Denny. terabaikan. Ini. Betul. Mudah-mudahan Pak Denny, kita itu yakin sama leluhur-leluhur yang ada di sini. Iya. Pak Denny dikasih petunjuk Amin. oleh beliau-beliau yang ada di sini. Ya, Amin. Pak Denny jangan susah hati. Amin. Kita harus senang karena ditemukan tempat ini demi untuk anak cucu kita. Kalau dulu ada sejarah. Nah, apa oleh-oleh besok Pak Denny? Hmm. Kalau ndak ada ini untuk demi anak cucu, apa oleh-oleh kita demi anak cucu? Ya. Ndak ada, maka dari itu Cerita-cerita ini ya dokumenkan. Pemirsa netizen dimanapun berada, ternyata di dalam gua Watu Tetes ini sebenarnya kalau kita rasakan secara mata batin, penghuninya cukup banyak, luar biasa ya. Di situ tadi ada sepasang batu nisan Pak ya, yang kita beri dupa itu. Kemudian kiri kanannya bebatuan ini seperti lama Pak. Ini digunakan tempat berteduh seekor ular, sehingga dinding-dindingnya itu menyerupai semacam sisi ular Pak ya. Udah cukup ya. Sama ndak usah nyebut-nyebut ular. Ya. Nah, saya bukan sama-sama arahnya bukan situ. Cuma ini PR Pak Denny. Oke. Itu ya, ndak usah nyebut situ. Ya. Ya karena perhatikan penghuni ini luar biasa masih ada. Ya. Dan mudah-mudahanlah ke depan ada orang yang peduli memelihara ini. Kasihan ini gua ini bebatuannya demikian rupa masih ada penyangga yang cukup kuat ya. Mudah-mudahan pemirsa di antara Anda semua ada yang tersentuh hatinya dan memelihara. Jangankan di dalam, di jalan tadi pun menuju ke atas tidak begitu terawat rusak Pak ya. Betul. Bahkan ini ada gelas sebagai penampung tetesan air juga sempat terganggu, sehingga tadi sempat kotor Pak ya. Dan, ada pesan mungkin Pak Saji untuk pemirsa Pak Saji? Ya inilah pemirsa, ini yang dinamakan peninggalan leluhur kita. Demi siapa?
demi anak cucu. Tapi kenapa kok anak cucu tidak ada yang peduli? Ya, apa untuk apa ini? Hah? Untuk apa coba? Ini demi anak cucu kita, leluhur kita yang dulu, ya toh. Tapi untuk penerusnya itu gimana? Nah, makanya perlu pelestarian. Pelestarian itu bisa dilakukan dengan cara memelihara. Memelihara itu bikin orang senang, ya toh. Kalau gimana teman? Masuk sini susah, ya, jalannya ndak ada, kan susah. Maka dari itu kita hidup di dunia ini jangan bikin susah orang lain. Ayolah bikin senang. Kemudahan untuk cucu, gitu. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kami temukan, apa yang kami bahas ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat yang ngisir kene sampai 2 Pak.